Baik, kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai model Mundell-Fleming. Kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putu Arista Maharani Putri dengan NIM akhir 176. Yang kedua, Nikari Febrianti dengan NIM akhir 178. Dan yang terakhir, Madirati Trisnawati dengan NIM akhir 180. Baik, saya Arista Maharani akan membawakan materi pertama, yaitu model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming membuat suatu asumsi penting dan ekstrim, yaitu model ini mengasumsikan bahwa perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, di mana artinya perekonomian bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar keuangan dunia. Dan sebagai akibatnya, tingkat bunga perekonomian atau R ditentukan oleh tingkat bunga dunia atau R star. Secara matematis dapat ditulis asumsi ini sebagai R sama dengan R star. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga domestik mungkin naik sedikit selama jangka pendek, tetapi dalam sekejap, pihak asing akan melihat tingkat bunga yang lebih tinggi itu dan mulai memberi pinjaman ke negara tersebut, misalnya dengan membeli obligasi di negara tersebut. Aliran modal masuk akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R star. Jadi, persamaan R sama dengan R star menunjukkan asumsi bahwa aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Materi berikutnya yaitu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Gambar berikut menunjukkan kondisi ekuilibrium pasar barang IS dan kondisi ekuilibrium pasar uang LM. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Keseimbangan perekonomian ditemukan pada titik perpotongan antara kurva IS dengan kurva LM. Titik perpotongan ini menunjukkan kurs serta tingkat pendapatan yang memenuhi ekuilibrium di pasar barang maupun di pasar uang. Dengan diagram ini, kita bisa menggunakan model Mundell-Fleming untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan kurs E menanggapi perubahan kebijakan. Materi berikutnya, dampak kebijakan fiskal pada sistem kurs mengambang. Misalkan, pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanjanya. Hal ini mengakibatkan peningkatan pengeluaran yang direncanakan pada kurva perpotongan Keynesian. Kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS ke kanan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Akibatnya, kurs berapresiasi, sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Pada perekonomian tertutup, kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong terjadinya kenaikan pendapatan yang menyebabkan kenaikan tingkat bunga sebagai akibat dari meningkatnya permintaan uang. Pada saat tingkat bunga merangkak naik melebihi tingkat bunga dunia, modal segera mengalir masuk dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Aliran modal masuk ini tidak hanya menekan tingkat bunga kembali ke R star, tetapi juga akan menyebabkan kenaikan permintaan mata uang domestik. Sebab, investor luar negeri harus membeli mata uang domestik untuk berinvestasi di perekonomian domestik. Kenaikan permintaan uang ini selanjutnya menyebabkan apresiasi mata uang domestik, sehingga membuat barang-barang domestik relatif lebih mahal terhadap produk asing dan mengakibatkan menurunnya ekspor neto. Penurunan ekspor neto ini mempengaruhi dampak ekspansi fiskal terhadap peningkatan pendapatan. Pengaruh penurunan ekspor neto sehingga membuat ekspansi fiskal tidak mampu mempengaruhi pendapatan, disebabkan karena dalam perekonomian terbuka kecil, R tetap pada R star, dan hanya ada satu tingkat pendapatan yang bisa memenuhi persamaan ini, yaitu persamaan pada ekuilibrium pasar uang M per P sama dengan L RY, karena jumlah permintaan uang real atau L RY harus sama dengan penawaran uang real M per P. Tingkat pendapatan
tingkat pendapatan tidak boleh berubah ketika kebijakan fiskal berubah. Aliran modal masuk ini tidak hanya menekan tingkat bunga kembali ke R-star, tetapi juga akan menyebabkan kenaikan permintaan mata uang domestik. Sebab, investor luar negeri harus membeli mata uang domestik untuk berinvestasi di perekonomian domestik. Kenaikan permintaan uang ini selanjutnya menyebabkan apresiasi mata uang domestik, sehingga membuat barang-barang domestik relatif lebih mahal terhadap produk asing dan mengakibatkan menurunnya ekspor neto. Penurunan ekspor neto ini mempengaruhi dampak ekspansi fiskal terhadap peningkatan pendapatan. Pengaruh penurunan ekspor neto sehingga membuat ekspansi fiskal tidak mampu mempengaruhi pendapatan, disebabkan karena dalam perekonomian terbuka kecil, R tetap pada R-star, dan hanya ada satu tingkat pendapatan yang bisa memenuhi persamaan ini, yaitu persamaan pada equilibrium pasar uang M per P sama dengan L RY, karena jumlah permintaan uang real atau L RY harus sama dengan penawaran uang real M per P. Tingkat pendapatan tidak boleh berubah ketika kebijakan fiskal berubah. Kenaikan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik. Modal mengalir ke luar negeri dari perekonomian karena investor mencari pengembalian investasi yang lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar ini melindungi agar tingkat bunga domestik tidak turun di bawah tingkat bunga dunia. Kebijakan ini juga memiliki dampak lain, karena berinvestasi di tempat lain mengharuskan dilakukannya konversi mata uang domestik menjadi mata uang asing. Aliran keluar modal meningkatkan penawaran mata uang domestik di pasar valuta asing, menyebabkan kurs mengalami depresiasi. Penurunan kurs ini membuat barang-barang domestik menjadi relatif murah terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor neto. Jadi, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs, bukan tingkat bunga. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap dalam model Mundell-Fleming. Nah, dalam kurs tetap, kurs yang berlaku ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral akan selalu membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs yang diumumkan. Nah, kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diumumkan. Nah, untuk melihat bagaimana penetapan kurs menentukan jumlah uang beredar, kami akan menjelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, bagaimana sih kurs tetap mengendalikan uang beredar? Dapat dilihat kurva dalam slide. Pada bagian A, kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs. Nah, sedangkan pada bagian B, kurva equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Di sini pialang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed atau Bank Indonesia. Proses ini secara otomatis tentunya menurunkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Nah, penting untuk dipahami bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah sistem kurs ini juga menetapkan kurs real? Ini sangat tergantung pada horizon waktunya. Jika harga adalah fleksibel, sebagaimana dalam jangka panjang, maka kurs real bisa merubah meskipun kurs nominal tetap. Karena itu, dalam jangka panjang, kebijakan untuk menetapkan kurs nominal tidak akan mempengaruhi variabel real, termasuk kurs real. Nah, kurs nominal tetap hanya akan mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat harganya.
Tetapi dalam jangka pendek, seperti dijelaskan pada model Mundell-Fleming, harga adalah tetap, sehingga kurs nominal tetap juga menunjukkan kurs real tetap. Baik, selanjutnya adalah kebijakan fiskal kurs tetap pada perekonomian terbuka kecil. Nah, sekarang kita akan mengkaji bagaimana kebijakan perekonomian mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Nah, anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini akan menggeser kurva IS ke kanan, sebagaimana dalam kurva yang dimana akan menekan kurs ke atas. Tetapi, karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral, yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis atau automatic monetary expansion. Kenaikan jumlah uang beredar ini akan menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, ekspansi fiskal menurut sistem kurs tetap akan meningkatkan pendapatan agregat. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter kurs tetap pada perekonomian terbuka kecil. Kita bayangkan ketika bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat. Nah, dampak awal dari diterapkannya kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan, yang menurunkan kurs, sebagaimana dalam kurva dalam slide. Tetapi, karena bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs ini dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Jadi, kebijakan moneter yang biasa dijalankan tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Dengan menyepakati kurs tetap, bank sentral meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang yang beredar. Nah, adapun jenis kebijakan moneter di bawah kurs tetap ada dua, yaitu devaluasi atau devaluation dan revaluasi atau revaluation. Nah, kedua jenis kebijakan moneter ini akan memutuskan tingkat di mana kurs itu akan tetap. Nah, yang pertama devaluasi. Nah, penurunan nilai mata uang. Hal ini akan menggeser kurva LM ke kanan sehingga akan memperbesar ekspor neto dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan revaluasi atau revaluation atau peningkatan nilai mata uang akan menggeser kurva LM ke kiri sehingga akan mengurangi ekspor neto dan mengurangi pendapatan. Yang terakhir adalah kebijakan perdagangan kurs tetap pada perekonomian terbuka kecil. Nah, anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Kebijakan ini akan menggeser kurva ekspor neto ke kanan dan dengan demikian akan menggeser kurva IS ke kanan. Nah, pergeseran dalam kurva IS ini cenderung menaikkan kurs. Untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, jumlah uang beredar harus naik, yang menggeser kurva LM ke kanan. Baik, perkenalkan, saya Maderatni Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12.4, yaitu perbedaan tingkat bunga. Nah, pada analisis ini kita mengasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil sama dengan tingkat bunga dunia, yaitu R sama dengan R bintang. Nah, kita juga bisa melihat pada tabel 12.1, yaitu model Mundell-Fleming, yaitu ringkasan dampak kebijakan. Nah, pada rezim kurs mengambang atau tetap. Nah, pada tabel ini menunjukkan arah dari pengaruh berbagai kebijakan ekonomi terhadap pendapatan Y, kurs E, dan neraca perdagangan NX. Tanda panah naik menunjukkan bahwa variabel meningkat, dan tanda panah ke bawah atau turun menunjukkan variabel menurun. Tanda 0 menunjukkan tidak ada dampak. Dan ingatlah bahwa kurs didefinisikan sebagai jumlah mata uang asing per unit dari mata uang domestik, misalnya 100 yen per dolar. Selanjutnya yaitu ada risiko negara dan ekspektasi kurs, di mana ketika mengasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia, maka sedang menerapkan hukum satu harga. Nah, jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberi pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik turun. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik.
Akhirnya, tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Nah, ada dua alasan logika ini tidak selalu berjalan, yaitu alasan pertama adalah risiko negara, di mana ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, mereka sangat yakin bahwa pinjaman itu akan dilunasi beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa revolusi atau kemelut politik lain akan mengganggu pelunasan pinjaman. Para peminjam atau borrowers di negara-negara itu harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas risiko itu. Nah, alasan kedua yaitu tingkat bunga berbeda di berbagai negara adalah perubahan yang diharapkan dalam kurs. Nah, di sini misalnya anggaplah orang-orang berharap peso Meksiko turun nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, pinjaman yang dibuat dalam peso akan dilunasi dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada pinjaman yang dibuat dalam dolar. Untuk kompensasi penurunan mata uang Meksiko ini, tingkat bunga di Meksiko dibuat lebih tinggi dari tingkat bunga di Amerika Serikat. Jadi, karena adanya risiko negara dan ekspektasi terhadap perubahan kurs di masa depan, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil bisa berbeda dengan tingkat bunga dalam perekonomian lain di seluruh dunia. Baik, selanjutnya perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell Fleming. Di mana untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell Fleming, maka asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko, theta, di mana R sama dengan R bintang ditambah theta. Nah, premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan ini bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian, di mana model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu adalah Y sama dengan C kurung buka Y dikurang T kurung tutup ditambah I kurung buka R bintang ditambah theta kurung tutup ditambah G ditambah NX kurung buka E kurung tutup. Ini pada IS. Nah, selanjutnya pada LM yaitu M per P sama dengan L kurung buka R bintang ditambah theta, Y kurung tutup. Nah, untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Baik, selanjutnya kita bisa melihat gambar 12.11 di mana sekarang anggaplah bahwa kemelut politik menyebabkan premi risiko suatu negara naik karena R sama dengan R bintang ditambah theta. Nah, dampak paling langsung adalah tingkat bunga domestik R naik. Tingkat bunga yang lebih tinggi ini akan memiliki dua dampak, di mana pertama kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi. Kedua, kurva LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan permintaan terhadap uang. Dan ini memungkinkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk setiap jumlah uang beredar. Dan ingatlah bahwa Y harus memenuhi persamaan M per P sama dengan L kurung buka R bintang ditambah theta, Y. Nah, kenaikan premi risiko ini dikaitkan dengan sebuah negara yang mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi, maka kurva IS bergeser ke kiri. Karena hal itu juga menurunkan permintaan uang, kurva LM bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Ada 3 alasan mengapa dalam praktek booming pendapatan itu tidak terjadi. Pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi yang besar pada mata uang domestik dan karena itu bisa menanggapinya dengan menurunkan jumlah uang beredar M. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa dengan tiba-tiba meningkatkan harga barang impor yang menyebabkan kenaikan tingkat harga P. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara. Penduduk negara itu mungkin menanggapi peristiwa tersebut dengan meningkatkan permintaan uang mereka atau untuk setiap tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang merupakan aset yang paling aman. Ketiga perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang tidak hanya mendorong penurunan pada kurs tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Jadi, kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Dalam jangka pendek, risiko negara biasanya menyebabkan mata uang mengalami depresiasi dan melalui tiga alasan di atas menurunkan pendapatan agregat. Selain itu, karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi.
Implikasi jangka panjangnya adalah turunnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Baik, di sini saya, Radni, akan menjelaskan 12.5 yaitu kurs mengambang atau kurs tetap. Nah, yang pertama, pro dan kontra sistem kurs. Pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter pada tujuan tunggal yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Para penasihat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional lebih sulit. Sebagian ekonom menyebut pasang surut atau volatility ini sebagai spekulasi irasional dan mendestabilisasi oleh investor internasional. Para penganjur kurs tetap kadangkala berpendapat bahwa komitmen pada kurs tetap adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan otoritas moneter negara dan mencegah pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan, tetapi banyak aturan kebijakan lain yang harus dipegang teguh bank sentral. Memperlakukan kurs tetap memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah diterapkan daripada aturan kebijakan lainnya karena jumlah uang beredar disusutkan secara otomatis, tetapi kebijakan ini bisa menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Akhirnya, pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidaklah sesederhana itu. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain. Selama periode kurs mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar. Maka kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengambang. Selanjutnya yaitu serangan spekulatif, currency bonds, dan dolarisasi. Nah, bayangkan apabila Anda adalah bank sentral dari sebuah negara kecil dan membuat suatu kebijakan di mana pasti akan memutuskan untuk mengaitkan mata uang Anda, misalkan peso dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, maka harus siap untuk menjual dan membeli sebesar $1 untuk setiap peso. Jumlah uang beredar akan otomatis menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan kurs sesuai target. Tetapi ada suatu masalah potensial, yaitu Anda kemungkinan kehabisan dolar. Ada fakta ini meningkatkan kemungkinan serangan spekulatif, yaitu perubahan persepsi para investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka para ekonom berpendapat bahwa kurs tetap harus didukung oleh currency bonds. Currency bonds adalah aturan di mana bank sentral memegang mata uang yang cukup untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Langkah selanjutnya yang bisa diambil oleh bank sentral adalah dolarisasi, di mana bank sentral dapat mengabaikan peso dan di saat yang bersamaan membiarkan negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada trinitas yang mustahil, di mana analisis rezim kurs sampai pada kesimpulan yang sederhana, yaitu mustahil bagi sebuah negara untuk menggunakan sekaligus rezim aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Fakta ini seringkali disebut dengan trinitas yang mustahil atau impossible trinity, seperti yang diperlihatkan pada gambar 12.12. Sebuah negara harus memilih salah satu sisi dari segitiga ini dan melupakan kelebihan institusi dua sisi lainnya. Nah, pada pilihan pertama adalah menggunakan aliran modal bebas dan juga kebijakan moneter independen, yang dimana seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini mustahil untuk menerapkan kurs tetap, alih-alih kurs harus mengambang untuk menyeimbangkan pasar valuta asing. Nah, pilihan kedua adalah dengan menerapkan aliran modal bebas dan kurs tetap, yang dimana seperti yang pernah dilakukan oleh Hong Kong beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, negara tersebut tidak dapat menjalankan kebijakan moneter independen. Jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk menjaga kurs pada tingkat yang telah ditentukan. Dalam beberapa hal, ketika suatu negara mematok mata uangnya dengan mata uang negara tertentu, berarti ia mengadopsi kebijakan moneter negara tersebut. Pilihan ketiga adalah dengan membatasi aliran modal internasional, baik masuk maupun keluar, seperti yang dilakukan China beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, kurs tidak lagi tetap terhadap tingkat bunga dunia, namun ditentukan oleh kekuatan domestik seperti yang terjadi pada kasus perekonomian tertutup. Karena itu, suatu negara bisa menggunakan kurs tetap dan kebijakan moneter independen.